بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Kisah Penuh Hikmah. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah, yaitu kisah Muhammad kecil sang yatim piatu. Namun sebelum kita memulai kisah ini, alangkah baiknya teman-teman semua untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi untuk memberi petunjuk, yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat rasul-rasul dengan ilmu dan kebijaksanaan. Firman Allah, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 124. Dan Allah berfirman, kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Al-Quran Surat Yusuf ayat 109. Tidak diragukan bahwa mereka yang dipilih telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas yang sesuai pada mereka. Sudah barang tentu mereka memiliki keistimewaan dan sifat-sifat khusus yang jarang dimiliki manusia lainnya. Sifat pertama adalah sabar. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Sebelum mereka diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu melatih mereka akan banyak hal. Di antaranya memiliki tekad, sabar, tabah, bijaksana, istiqamah, teguh, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan nabinya, maka risalah dari langit akan menghampirinya. Setiap nabi memiliki kisah masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalahnya dan tabiat kaumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki anak yatim Mekah ini kembali menjadi yatim piatu, dalam rangka mempersiapkannya sebagai pengemban risalah penutup. Memasuki usia 6 tahun, ibunya Aminah wafat, yang saat itu berusia 30 tahun. Dalam perjalanan, keduanya mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya. Dia menghadapi kematian yang baru pertama kali dia saksikan, ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya meninggalkannya sendirian di tengah gurun hanya bersama pengasuhnya, Ummu Aiman. Anak kecil itu lalu bangkit, walau usianya masih 6 tahun dan sedang tertimpa musibah, menggali kuburan ibunya dan mengebumikannya dengan tangan mungilnya.
Dia tak menemui siapapun di padang pasir nan ganas ini kecuali pengasuhnya yang sudah tua. Betapa sunyi dan hampa tanah Yastrib pula yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil ini menjadi yatim piatu. Dia tak punya siapa lagi di dunia ini selain kakeknya yang sepuh, Abdul Muttalib, dan pengasuhnya, Ummu Aiman. Abdul Muttalib merasa iba terhadap cucunya Muhammad. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri, Abdullah, yang membuat kian merasa terpukul akan kepergiannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka saat makan dan menghadiri majelis. Namun Abdul Muttalib tidak menghadiri suatu majelis atau untuk makan dalam sebuah jamuan kecuali jika cucunya Muhammad kecil berada di dekatnya. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan cinta kasih, seakan dia dapat melihat masa depan cucunya yang luar biasa. Muhammad kecil selalu mengundang decak kagum siapa saja yang melihatnya. Dia tidak seperti anak-anak lainnya. Dia tak pernah membuat gaduh atau keributan. Tidak suka berleha-leha atau makan berlebihan. Namun dia anak yang berbudi pekerti yang mulia walaupun dia masih kecil. Seakan dengan menjadi yatim di usia dini merupakan kesempatan yang sempurna bagi Muhammad kecil untuk menjalani tarbiyah Rabbani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya sebagaimana Dia menjaga Rasul-Rasul ulul azmi seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Al-Quran Surat Thaha ayat 39. Rasulullah SAW telah mengungkapkan hal itu dengan berkata, Rabbku telah mendidikku dengan sebaik-baik pengajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah bersaksi untuknya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ketika usia Muhammad kecil 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib wafat di usia 80 tahun. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muttalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya Abu Talib agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya seperti anak sendiri. Abu Talib bukanlah anak Abdul Muttalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta, tetapi dia yang paling penyayang dan lembut hatinya. Abdul Muttalib menyerahkan permatanya yang paling berharga, di mana dia tidak rela pada siapapun untuk menjaganya selain dirinya, jika saja dia tidak menemui ajal. Begitulah sang yatim ini berpindah lagi dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai dia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Abu Talib senantiasa melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi penjaga dan pelindung kemanakannya itu, hingga tak seorang pun yang dapat menyakitinya. Abu Talib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muttalib sangat menyayangi Muhammad kecil, bahkan dia lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya, dan dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil ini. Menginjak 12 tahun umurnya, Muhammad muda pergi berniaga ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Sesampai mereka di Basrah, mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa Nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya, dan tanda-tanda Nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala memperhatikan Muhammad muda, dia melihat tanda tahi lalat di antara dua pundaknya. Kemudian dia bertanya tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda ini. Lalu dia meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Rahib itu berkata kepada Abu Talib,
bawalah kemenakanmu pulang ke negerinya, dan waspadalah dari kejahatan kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui tanda-tanda kenabiannya, maka mereka akan mencelakainya. Sungguh kemenakanmu ini akan melakukan hal yang sangat luar biasa. Abu Thalib lalu pulang bersama Muhammad muda dan menyembunyikan perkara ini dari orang-orang. Muhammad memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Jika dia duduk di meja makan, perilakunya sangat beradab. Saat makan, dia makan dengan tenang dan hanya mengambil yang paling dekat dengan tangannya. Berbeda dengan anak-anak pamannya yang saling berebut makanan. Bahkan lebih sering dia mengatakan sudah kenyang, dan dia tidak mau menghampiri meja makan supaya tidak mengusik makanan mereka. Abu Thalib memperhatikan hal itu. Dia menghampirinya dan mengkhususkan piringnya, lalu mengajak makan bersamanya. Kepekaan dan rasa malu yang tinggi adalah dua sifat yang selalu menyertai Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Tidak pernah terdengar Nabi SAW bersaing atau mengejar perkara duniawi. Dari masa kecilnya hingga dewasa, dia juga selalu menahan pandangannya, sampai-sampai Aisyah menggambarkan sifat malu Nabi SAW dengan seorang gadis yang bersembunyi di dalam kamarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muhammad muda menyadari beban berat yang dipikul pamannya Abu Thalib. Dia ingin sekali meringankan bebannya. Setelah usianya mencapai 12 tahun, dia ingin ikut serta memikul beban kehidupan pamannya, sebab tanggungan pamannya banyak tetapi hartanya sedikit. Apa yang harus dia lakukan sedangkan dia masih kecil, belum mengetahui sama sekali seluk-beluk kehidupan dan mencari pekerjaan. Dia tidak mempunyai sesuatu untuk diperjualbelikan, dan juga kota Mekah bukanlah lahan bercocok tanam sehingga dia bisa bertani dan memanen. Di hadapannya tidak ada apa-apa selain mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Musa alaihissalam diutus dan dia mengembala kambing. Nabi Daud alaihissalam diutus, dia mengembala kambing, dan aku pun diutus juga pengembala kambing keluargaku. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun nabi yang diutus yang tidak pernah mengembala kambing. Hadis riwayat Bukhari. Mengembala kambing sudah menjadi tradisi penduduk Mekah. Mereka memiliki kebiasaan dan juga aturan-aturan adat yang diantaranya merupakan perbuatan jahiliyah dan acara tidak terpuji. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menjaga ucapan dan perbuatannya dari sifat-sifat tercela seperti menggunjing, berselisih, berleha-leha, dan perbuatan sia-sia lainnya. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, aku tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun seperti keinginan orang jahiliyah terhadap para wanita kecuali 2 malam, yang mana pada keduanya Allah Azza wa Jalla menjagaku. Suatu malam aku berkata kepada seorang dari pemuda Mekah, sedangkan kami tengah mengembalakan kambing keluarga kami, tolong kau perhatikan kambing-kambingku sehingga aku dapat masuk ke kota Mekah, maka aku akan menghabiskan malam di sana sebagaimana para pemuda lainnya melakukannya. Pemuda itu berkata, baiklah. Maka aku pun masuk ke kota Mekah sehingga aku sampai pada rumah pertama dari perumahan kota Mekah. Aku mendengar suara pada rumah pertama dari perumahan kota Mekah. Aku mendengar suara musik gendang dan seruling. Aku berkata, apa ini? Mereka berkata, Fulan dan Fulanah menikah. Lalu aku pun duduk untuk melihatnya, dan kemudian Allah menutup telingaku. Maka demi Allah tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya sinar matahari. Lalu aku pulang ke kawanku itu, dan dia bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Aku berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kemudian pada malam lain aku berkata kepadanya,
tolong perhatikan kambing-kambingku. Aku akan menghabiskan malam di dalam kota Mekah. Maka dia pun melakukannya. Kemudian aku pun masuk, dan ketika aku tiba di dalam kota Mekah, aku mendengar seperti yang aku dengar pada malam sebelumnya. Lalu aku bertanya, dan dikatakan bahwa si Fulan dan Fulanah menikah. Lalu aku pun duduk dan melihat. Kemudian Allah menutup telingaku. Demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali sentuhan sinar matahari. Kemudian aku kembali ke kawanku, dan dia bertanya, apa yang engkau lakukan? Aku berkata, tidak ada. Kemudian aku kabarkan apa yang terjadi kepadaku. Maka demi Allah, aku tidak memiliki keinginan atau kembali setelah dua kejadian itu kepada hal yang semacam itu, sampai Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan kenabiannya. Begitulah masa muda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan hura-hura. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari sifat-sifat tercela. Beliau tidak pernah meminum khamar, bermain judi atau hal buruk lainnya. Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dengan kesempurnaan akhlak dan ketinggian budi pekerti di setiap jenjang kehidupannya. Karakternya adalah tekun, rendah hati, berwibawa dan sederhana. Ciri khasnya selalu tersenyum, berlapang dada, berbudi bahasa, dan memiliki rasa malu yang tinggi. Beliau juga dikenal sangat zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya. Malah beliau merasa nikmat dengan sulitnya kondisi dan kerasnya hidup. Beliau merasa tenang dan tentram saat jauh dari kesenangan materi dan perselisihan dunia. Beliau telah mengenal makna kesedihan di hatinya sejak masih kecil. Saat berturut-turut menjadi yatim ditinggal orang tua yang disayanginya, beliau telah menghadapi segala hantaman dan pukulan batin. Lantas, dalam hidup ini apakah yang dapat membuat hatinya senang? Muhammad tidak mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya kecuali dengan ketenangan jiwa. Hati dan akalnya tidak berasa lapang kecuali digunakan untuk merenungi alam yang luas ini. Dari sanalah beliau mendapatkan hakikat dan bekal bahwa semua yang ada di hadapannya dan apa yang diperebutkan manusia dari kesenangan dunia adalah kecil tak bermakna. Beliau melihat keindahan itu adalah menghormati diri, kekuatan adalah sempurnanya jiwa, dan kekayaan itu jika menyatu dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang amat luas ini. Seakan saat mengembala kambing, beliau memiliki waktu yang luas untuk merenung dan berfikir akan luasnya alam semesta ini dengan segala keseimbangan dan sistemnya. Beliau hanya mengembala sekumpulan kambing. Lantas siapakah yang mengatur semesta dengan segala isinya ini? Demikian tinggi kepribadian dan pikirannya akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membuatnya tak lagi silau memikirkan dunia. Begitulah sang yatim ini mempelajari kebijaksanaan dengan merenungkan fenomena-fenomena alam keadaan dunia dan tingkah laku manusia. Sungguh Tuhan yang menciptakan dunia ini telah mengatur segala sesuatu dengan seimbang dan sesuai tatanan. Dia meletakkan ruh yang baik bagi manusia supaya mereka terangkat pada derajat yang tinggi, dan meletakkan godaan nafsu pada manusia yang menurunkan kedudukan mereka seperti kotoran tanah. Sang yatim tahu bahwa ada zat yang senantiasa menjaga dan melindunginya. Kekuatan yang tersembunyi ini selalu mendorongnya ke depan dan menjaganya dari godaan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hal besar baginya. Persiapan ini termasuk dengan menjadikannya anak yatim sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan perkaranya dan mewujudkan kehendaknya yang tak terbantahkan. Demikianlah kisah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Walaupun hanya sesingkat ini, alhamdulillah kita telah diberi Allah kesempatan untuk mengetahui perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di saat-saat
beliau masih kecil. Dengan adanya kisah seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menteladani junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau baik dalam keadaan bermimpi maupun dalam keadaan terjaga. Jika video ini dirasa bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-temannya agar mereka juga mengetahui apa-apa yang sudah kita ketahui. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.